kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan gambaran tentang inovasi yang dilakukan Kabupaten Polewali Mandar terkait dengan pendidikan. Nah, sekarang saya ingin bertanya lebih detail lagi, Bu. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa Dinas Pendidikan sudah melakukan pembekalan kepada guru-guru di 16 kecamatan di Kabupaten Polewali Mandar. Nah, terkait itu pembekalan apa saja yang diberikan? Jadi kami Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Polewali Mandar membentuk satu tim dan kami telah membuat pembekalan kepada kepala pengawas, kepala sekolah dan guru-guru dan bekerja sama dengan LPMP dan BP PAUD Sulawesi Barat, di mana pembekalan itu kami lakukan secara virtual yang dilakukan sudah 2 kali. Dan alhamdulillah guru-guru ikut dalam pembekalan itu dan pengawas serta tertinggal penilik, karena penilik itu mengawasi PAUD-nya dan TK. Jadi selama ini di masa pandemik ini kami ada juga kunjungan langsung ke 16 kecamatan pada saat mau memasuki tahun ajaran 2020 tahun ajaran baru 2021. Kami dan tim berkunjung ke 16 kecamatan di mana kami mengadakan langsung pembekalan dan kami mendengar apa-apa yang dipersiapkan dalam pembelajaran nanti pada anak-anak yang baik lewat daring maupun yang diistilahkan kami di sini guling, guru keliling gitu, yang mengunjungi kelompok-kelompok siswa yang dikelompokkan, satu kelompok itu ada 5 siswa. Jadi itu dari sekian banyak guru yang diberi pembekalan, apakah semuanya menerapkan sistem guling atau guru keliling ini? Kalau guru keliling itu kebanyakan dia di bagian-bagian pegunungan yang memang tidak terjangkau oleh internet. Jadi memang daerah-daerah yang tidak ada akses internetnya ya, Bu. Tapi itu kami juga walaupun di perkotaan yang terjangkau internet, kadang gurunya juga untuk memberi semangat kepada anak-anak, mereka juga kadang mengelompokkan 5-5 untuk langsung bertatap muka dengan tapi tidak di sekolah ya. Iya, tapi itu dilakukan di mana? Biasa dilakukan di taman, di sport center, biasa mereka lakukan di alun-alun dan berbagai tempat yang di tempat terbuka, kan mereka juga di situ bisa mempelajari secara mengenai alam sekitar. Jadi itu sudah berapa lama dilakukan durasi waktunya? Kalau durasi waktunya itu kalau pada masa masuk tahun ajaran baru ini sudah jalan kurang lebih 3 bulan kalau tidak salah. 3 bulan. Dan bagaimana penerapannya di lapangan? Apakah mungkin ada keluhan dari guru mungkin terkait dengan ini kan tadinya guru hanya mengunjungi satu sekolah. Betul. Di waktu-waktu tertentu. Nah, sekarang guru harus mengunjungi beberapa tempat. Nah, jadi apakah ada kalau keluhan pasti adalah keluhan karena kan tadinya guru di sekolah satu kali datang langsung mengajar, banyak harus berpindah-pindah tempat. Nah, di pembelajaran itu juga guru tidak tiap hari turun, itu dalam seminggu ada 3 kali mengunjungi anak tersebut di kelompok-kelompok itu. Jadi kalau keluhan adalah keluhan. Jadi bagaimana Bu Kadis sendiri menghadapi keluhan itu? Mungkin solusi yang diberikan? Ya, menghadapi keluhan itu ya kita selalu memberi semangat bahwa kalian tenaga pengajar harus sabar, harus ikhlas menghadapi pandemik ini, karena memang kita tidak pernah menyangka bahwa pandemik ini akan ada. Iya, kita semua pasti tidak menyangka dan tidak berharap bahwa kita harus menghadapi ini. Nah, jadi dari yang saya tangkap, ini ada 2 sistem yang dilakukan selama pendidikan, 2 sistem pendidikan yang diterapkan di Polewali Mandar, yaitu daring atau dalam jaringan, dan juga dengan tatap muka dalam kelompok-kelompok kecil. Nah,
bagaimana tanggapan masyarakat, khususnya orang tua siswa dan siswa sendiri menghadapi itu? Ya, kalau yang diterapkan di sini sih kan yang umum itu daring dan luring. Iya. Kan Luring itu apa? Luring itu misalnya lewat TV, terus radio. Iya. Nah itu kan juga di pelosok itu tidak semuanya juga ada televisinya dan radionya. Jadi makanya kita membuat kelompok-kelompok kecil itu. Kalau tanggapan orang tua dan siswa, seperti yang saya katakan awal bahwa memang orang tua itu saya katakan tadi bahwa orang tua tidak semuanya bisa menerima mungkin. Bisa menerima dan bisa mendampingi anak-anaknya, tapi bagaimanapun itu harus dilakukan karena keadaan yang memaksa kita untuk itu. Jadi bagaimanapun orang tua juga harus beradaptasi. Jadi bukan hanya dari dinas pendidikan, bukan hanya guru, tapi orang tua juga ya Bu harus menerima situasi seperti ini. Nah, terus bagaimana kendala-kendala yang dihadapi oleh guru, mungkin apalagi seperti cuaca sekarang. Tadinya kan guru harus berkunjung ke beberapa tempat. Nah, apakah sudah ada mulai suara-suara yang mengatakan, Bu saya nggak bisa ngajar karena ini hujan. Aduh, jadi bagaimana siswa saya? Sekarang ini sudah beberapa minggu lalu saya memang sudah keliling ke 16 kecamatan ini untuk evaluasi pembelajaran. Dan alhamdulillah tinggal 2 kecamatan yang saya belum kunjungi untuk hari ini, tinggal Kecamatan Alu dan Putar. Itu memang cari waktu dulu, apalagi ini sudah masuk musim hujan, tapi insya Allah minggu ini kami akan berkunjung. Kalau keluhan guru sih ada mungkin rasa bosan dan sebagainya, tapi kami tetap memberi semangat dan kepada guru-guru untuk melaksanakan tugas yang harus memang dilaksanakan dan harus kita menerima itu. Dan kalau dari orang tua, ya orang tua juga begitu, sudah ada keluhan bosan dan sebagainya, apalagi di pedalaman itu di mana orang tuanya harus mencari nafkah, tapi pada saat dia harus mendampingi anaknya untuk belajar dan sebagainya. Nah, kalau di TK PAUD itu memang juga agak bagaimana ya, karena antara guru dengan murid kami memang tidak menyarankan untuk bertemu langsung. Jadi lewat orang tua ke murid untuk mengajar. Jadi Bu, dari tadi semua yang sudah kita obrolkan dan situasi krisis ini, apa harapan Ibu? Tapi Bu jangan dijawab dulu, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di obrolan Manakara.